Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bulita senang sekali hari ini kita sudah bisa bertemu walaupun belum bisa bertatap muka. Insya Allah, Bulita akan mengampu mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7. Nah, PPKN sendiri dalam 1 tahun insya Allah akan membahas 6 bab. 3 bab kita bahas di semester pertama dan 3 bab di semester yang kedua. Sedangkan KKM dari PPKN adalah 77. Anak solih dan solihah, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, bab yang pertama yaitu kita akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara. Sebelum kita masuk ke materi, Bulita minta tolong anak solih dan solihah lihat baik-baik gambar yang ada di depan kalian. Mereka terlihat sangat akrab ya, walaupun banyak sekali perbedaan. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab, ada yang matanya sipit. Nah, mereka menunjukkan adanya nilai persatuan sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana proses perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila? Kita bahas selanjutnya ya. Tapi sebelum kita membahas tentang Pancasila, Bulita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, anak solih dan solihah harapannya mampu menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh tersebut dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi tentang rancangan dasar negara, peserta didik atau anak solih dan solihah mampu menyampaikan pendapat tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh nasional. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang proses penetapan dasar negara, anak solih dan solihah diharapkan mampu menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, anak solih dan solihah diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah mempelajari sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, anak solih dan solihah diharapkan mampu untuk membiasakan sikap tanggung jawab, komitmen, pantang menyerah, patriotis, dan nasionalis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab yang pertama sendiri ada 4 subbab. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, meneladan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Kita langsung masuk ke bab yang pertama yaitu subbab yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini dilakukan setelah adanya Perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerahkan daerah kekuasaannya atau daerah jajahannya kepada Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semboyan 3A. Anak solih dan solihah masih ingat ya semboyan 3A? Ada Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Pemerintah Jepang mencoba untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena
dari pihak sekutu melakukan serangan balasan sejak tahun 1944. Nah, pada tanggal 17 September tahun 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai BPUPKI. Dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. Diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio, yaitu beliau adalah orang Jepang, dan Suroso. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Kita bahas sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Nah, ketika BPUPKI dibentuk, itu memiliki tujuan, yaitu untuk menyelidiki berbagai hal dalam kegiatan Indonesia yang akan dilakukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Jumlahnya ada 62 orang dan tambahan 7 orang Jepang. Tapi orang Jepang tidak memiliki hak suara. Nah, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuosang-in, Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang kini kita kenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari Kompleks Bangunan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebenarnya, sidang telah dibuka pada tanggal 28 Mei, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Mei. Nah, dari sidang pertama BPUPKI terdapat 3 usulan terkait dengan perumusan dasar negara. Kita bahas satu-satu. Nah, Mr. Muhammad Yamin merupakan tokoh yang pertama kali memberikan usulan, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dalam pidatonya, yaitu yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurut beliau, dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia menyatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurut beliau, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada para pembicara sebelum-sebelumnya yang terlalu meributkan hal-hal kecil. Hal ini karena sejak tanggal 28, para pembicara sebelum beliau disibukkan oleh perdebatan bagaimana bentuk negara kelak, wilayah yang akan ditetapkan sebagaimana, dan bagaimana cara menjalankan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan lahir adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutnya Pancasila. Nah, filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman
menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu nasionalisme atau kalau di situ kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno kemudian menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kemudian setelah melaksanakan sidang yang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil pada akhir persidangan yang pertama. Mereka disebut sebagai Panitia 9. Anak Soli dan Soliha masih ingat siapa saja Panitia 9? Boleh kita sebutkan. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, dan Maramis. Nah, pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 kemudian mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno dikasih nama Muqaddimah. Nah, sedangkan oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Sedangkan oleh Sukiman diberi nama Gentleman Agreement. Isi dari Piagam Jakarta yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun, sebelum ditetapkan sebagai hukum dasar, Latu Harhari pada saat itu kemudian menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasinya agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara dihapus. Yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena pada saat itu ada beberapa anggota dari BPUPKI dan para tokoh-tokoh yang lain tidak semuanya beragama Islam. Dan kemudian dilanjutkan ke sidang yang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Nah, ini ada gambar-gambar dari pencetus atau yang menyampaikan pidato mengusulkan usulan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin, kemudian ini Supomo, dan yang terakhir adalah Soekarno. Nah, kemudian Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua dilakukan. Nah, BPUPKI yang pada sidang yang kedua membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Nah, kemudian hasilnya dari kepanitiaan tadi diserahkan itu pada tanggal 14 Juli tahun 1945. Sedangkan ini adalah isi dari Piagam Jakarta.
Isinya hampir sama seperti dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kita sering kita baca. Anak solih dan solihah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan. Nanti insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kita sambung ke WhatsApp group. Sekian dari Bu Lita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.